Iya. Kerobo apa kerobo? Miha, Iya. nggak Jawa Miha. Eh, Kan ada kan? oh. Iya. Jadi tanah mereka ini disebut Raihau. Matona iye ngamanya romangi natu di hari ale pakai bigudin Raihawa donane. Ketara romidi aku tuh di daerah HP Matara Awe donat de wala wari keri taga rilua hayat ideo nganyi udi. Selamat datang di podcast Nusa Historia, sebuah ruang bincang yang membahas sejarah dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Saya Panji dan teman Saya Dom. Di podcast kali ini kita akan membahas sejarah Pulau Sabu. Iya, benar sekali. Atau kalau di dalam peta itu Sawu atau enggak Safu, Ya. Safunesis. Safunesis. Iya. Orang Safu. Iya. Mungkin di sini saya mau banyak bertanya juga sih atau sharing lah sama Bro Panji ini tentang bagaimana Sabu tuh bisa dikenal atau masyarakat Sabu kok bisa ada di suatu pulau dan disebut Sabu. Iya, benar. Sampah kreatornya tae jancok gitu. Jadi memang itu kita beranjak dulu ke kenapa sebut itu orang-orang Dohau, orang Sabu itu mengatakan diri mereka itu Dohau. Dohabu. Iya, karena tanah yang itu adalah milik mereka seperti itu. Oh. Iya, jadi tanah mereka ini disebut Raihau, Pulau Sabu tadi. Oh, Pulau Sabu tadi Iya, Raihau. Iya, Rai itu tanah, Iya. Hau itu ya Hau Sabu tadi. Jadi tanah milik mereka gitu kan. Berarti ini ya, orang Sabu itu nggak bisa kalau dengar-dengar ya, itu nggak bisa ini melafalkan huruf S kan Sabu. Sebenarnya bisa dikatakan demikian ya, tapi karena abjadnya orang Sabu itu memang nggak ada S. Oh, memang berbeda ya, Iya, bukan berbeda. alfabet yang kayak kita Iya, kenal. nggak ada. Oh, dia punya pelafalan sendiri lah ya. Pelafalan sendiri gitu. Tapi ngomong-ngomong Sabu ini sendiri berada di ini ya, wilayah. Dia di bagi paling selatan Indonesia. Iya, paling selatan Indonesia itu. Maksudnya terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur lah kan. Iya, benar sekali. Hmm. Dia itu berdekatan dengan Australia, benar. Oh, Jadi Australia. kita tuh enak di situ tuh bisa ngeliat lampu dari bagian selatan Pulau Sabu itu ke Australia. Ya, pantasan ada apa cerita-cerita waktu itu kalau nggak salah itu yang jelajah itu ya, James Cook itu pernah mampir juga di situ. Iya, benar sekali. Yang Ya, dulu dia ya. katanya kehabisan ini bahan Iya, bakar. bahan bakar. Jadi mampir di situ ya. James Cook kan? Iya, benar sekali. Dan ada yang membantu itu yaitu Raja Sabu tadi. Iya, di Sabu tadi ya. Raja Iya. Sabu gitu kan. Jadi kita lanjut lagi ya. Hmm. Kan kita udah mengetahui kenapa disebut Pulau Sabu tadi. Iya. Dan masyarakat sekitar menyebut mereka tuh Dohau Iya. dan Sabu itu Raihau. Do itu orang ya. Oh, Do orang. Hmm. Hawu itu Sabu, Iya, Sabu. sukunya, Iya. suku Sabu. Jadi Dohau, orang Sabu, suku Sabu. seperti itu. Hmm. Dan orang Sabu ini ada cikal bakalnya juga. Ya itu kalau di baca sumber-sumber yang ada itu katanya ini apa namanya orang Sabu leluhur mereka pertama kali itu kan namanya Kikaga. Kikaga atau enggak Hauga itu katanya bermigrasi dari India India katanya. Selatan. Dari India Selatan. Tepatnya dari kota Pura di Gujarat ya gitu ya. Ya, orang Sabu menyebutnya Hura. Iya, Hura benar. Kalau kita kaitkan memang benar sih, Hura itu berada di Gujarat tadi, itu kota Surat tadi. Iya, India Selatan. Kota Surat tadi. Itu kalau nggak salah ini Ji, apa namanya, kata masyarakat sekitar itu Iya. perpindahan waktu itu terjadi sekitar abad ketiga atau enggak keempat lah. Karena memang pada zaman dulu itu orang itu barter makanan itu memang terjadi secara luas ya seperti itu ya. Jadi perdagangan lah seperti itu. Jadi orang berdagang dari India ke wilayah Nusantara dan sebaliknya pada saat perang juga sebenarnya. Iya sih, tapi itu ini juga sih
itu kan kalau dari cerita masyarakat, tapi ada juga tuh kayak bukunya, ada salah satu toko yang nulis buku tentang sabu itu sih. Sebenarnya sabu itu udah ada dari era ini Neolitikum itu, yang maksudnya zaman petani lah, maksudnya yang sejarahnya kan kalau manusia itu kan dari ini sih, dari berburu, dan kemudian sekitar abad 10.000 sebelum Masehi, dan ke depannya itu kan ini masyarakat itu mulai beralih dari berburu ke kayak petani itu menanam. Jadi era itu kalau nggak salah disebut Neolitikum. Maksudnya ada juga buku sumber-sumber buku yang menulis seperti itu waktu itu sama. Tapi kalau dari cerita masyarakat kan memang dia kalau kayak dikaitkan ini ya dari India ya. Tapi itu kan hanya cerita ini, cerita apa? Tapi itu masyarakat di website. Ya kalau kita baca sumber-sumber di Wikipedia itu kan di websitenya Kabupaten Sapurijo sendiri udah tercantum. Tapi itu kan cerita turun-temurun aja sih. Maksudnya kalau secara arkeologinya, penelitian ilmiahnya belum ada. Maksudnya belum terbukti. Tapi memang karena orang dulu kan cerita-cerita itu kan sampainya kan karena secara lisan, memang tradisinya ya sih. Terus kembali lagi sih dari Habuga tadi atau Kikaga tadi itu bagaimana lagi tuh mulai maksudnya bisa memiliki keturunan sampai ke keturunan ke-18 ya. Generasi ke-18. Generasi ke-18. Jadi di generasi ke-18 ini dia memiliki 5 orang anak. Nama ayah dari 5 anak ini atau anak dari Kikaga tadi? Kikaga ini punya anak sampai generasi ke-18. Iya, benar sekali. Dia punya anak itu yang generasi 18 itu siapa namanya? Namanya Waiwaka. Oh, Waiwaka. Terus Waiwaka ini mempunyai 5 orang anak. Seperti kebiasaannya orang Sabu itu, kalau dia mempunyai anak laki-laki itu ada pembagian wilayah seperti itu. Karena patrilineal. Maksudnya garis keturunannya dari laki-laki. Ya, benar sekali. Jadi ketika anak laki-laki dilahirkan itu dan udah besar itu akan mendapatkan yang namanya harta ya, atau warisan seperti tanah tadi. Jadi dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama itu Haba atau Seba, itu namanya itu Darawai. Benar sekali. Itulah keturunan yang ada di keturunan Darawai ini berarti menduduki wilayah Seba ya. Iya, Haba tadi. Haba kalau orang Sabo sebenarnya Haba. Kemudian anak kedua itu ada Kolewai. Itu menduduki wilayah Mesara lah ya. Iya. Kalau orang Sabu bilang Mehara, kalau orang dari luar Sabu nggak taunya mungkin Mesara, atau juga orang Sabu juga yang mengenalinya itu ya. Iya. Dan aku kebetulan orang de Mehara. Ya sama, aku juga orang Mehara. Jadi kita sama-sama orang Mehara. Ngomong-ngomong, lu wudu apa sih? Wudu apa ini? Wait a minute. Who are you? Itu ya, itu lah. Ya. Kalau itu paham juga soal putih itu. Tapi katanya ini di Mesara tuh lebih dominannya itu neput itu atau bukan? Neput itu putih. Itu lebih dominan lah ya. Tahu nggak maksudnya mayoritasnya sih? Kalau aku nih Nabelu. Oh, Nabelu. Tapi mama tuh neput itu. Oh, neput itu. Iya gitu. Kita lanjut lagi ke tadi Kolewai ya. Kolewai itu yang menduduki Mesara. Mehara ya. Terus yang anak ketiga lagi? Anak ketiga itu Warawai. Warawai ini menduduki wilayah? Liai. Oke. Liai itu tahu nggak di mana tuh? Nggak tahu juga sih. Iya. Jadi Liai itu bersampingan dengan Mesara. Mehara. Iya. Jadi dia itu bertetangga. Kita bisa jalan kaki itulah ya. Gitu. Oh ini ya, jalan. Iya. Perbatasan jalan. Iya gitu ya. Perbatasan nyebrang. Iya. Tapi secara ini bahasa agak beda. Logatnya dari intonasi. Kalau secara ini dialeknya, artikulasinya itu. Dialeknya itu agak berbeda. Oh, sama ini intonasi juga. Iya, benar sekali. Kemudian apa lagi yang keempat? Ada Lakiwai.
Itu di mana tuh Lakiwa ini? Lakiwa itu di area Dimu. 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 Itu terus yang ke 5 itu Yakawai. Yakawai tentunya di Pulau Raijua. Oh Itu iya. dia itu dapat satu pulau. Pulau sendiri enak banget. Kalau nggak bungsu sih. Iya, bisa jadi. Anak kesayangan sih. Boy Bakar. Boy Bakar. Hmm. Jadi dia anak bungsu disediain Kasih pulau satu sendiri. pulau. Tapi pasti banyak yang belum tahu ya. Sebenarnya Pulau Sabu itu ada 3 loh. Masa sih? Kata saya tuh ini sih cuma 2, Sabu dan Rejua. Makanya disebut Sabu Rejua kan. Iya. Tapi ada lagi satu yaitu Dana. Dana tuh di dekat mana tuh? Dana itu di sampingnya Rejua. Itu nyebrang nggak tuh? Nyebrang. Oh, Iya. pakai kapal atau perahu tuh? Perahu karena kapal karena Tapi kalau- ada pelabuhannya seperti itu. Jadi dari Pulau Sabunya itu Raijua kelihatan, Pulau Dana juga kelihatan. Oh, Hmm. menarik banget. Tapi itu kalau dia itu lagi pasang surut ya Iya. kelihatan gitu kan. Jadi kelihatan dananya. Memang nggak kelihatan terlalu besar, kecil seperti itu. Tapi Raijuanya memang dari area besar itu kelihatan benar gitu. Iya. Iya. Oh, jadi inilah ya. Penduduk ada nggak di situ? Di Pulau Dananya nggak ada. Nggak ada ya? Kalau dari Raijuanya ada. Oh. Sampai itu diceritakan itu kerajaan Majapahit tuh. Pernah menduduki situ juga? Iya, di Pulau Raijua itu. Iya, katanya sih ya. Raja Majapahit sama permaisurinya itu kan Iya. sempat tinggal di situ juga dan maksudnya punya keturunan juga kalau nggak salah di situ. Iya, benar Maksudnya sekali. ada keturunannya lah di Rejua itu ya. Terus peninggalan yang diceritakan ya itu di Pulau Raijua itu ada namanya Sumur Maja. Oh, Sumur Maja. Iya. Itu di Rejua tuh. Iya, Waduk Maja. Ada tuh. Ini nggak kayak sekarang nih jadi ini nggak apa namanya kayak tempat pariwisata itu? Iya, benar sekali. Udah jadi juga ya. Terus saya nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Padahal kalau mau ini Sabu itu kan ini juga lah maksudnya Identik identik dengan kekeringan juga Iya. kan. Iya. Tapi ini kan di Raijuanya. Hmm. Hmm. Berarti Memang area sekitar itu kering sebenarnya, tapi Iya. di situ nggak kering-kering airnya. Terus dikatakan di situ itu ada telapak kakinya Maja. Majapahit tadi, Iya. Raja Majapahit tadi. Benar. Oh, Ada seperti itu. keren juga nih. Hmm. Kalau ngomong-ngomong dari 5 wilayah tadi, mereka tuh ada pembagiannya lagi nggak? Tadi kan pembagian wilayah nih, Hmm. wilayah, terus ada pembagian lagi nggak? Maksudnya kalau nggak salah di Sabu itu kan garis keturunannya atau patrilinealnya itu Iya, kan benar. menggunakan marga dari laki-laki. Iya, benar Nah, sekali. Iya. dari marga itu ada nggak penjelasan secara ini? Iya, dari 5 anak ini kan melahirkan keturunan-keturunan yang banyak begitu ya. Untuk ya menghimpun ini ya, keturunan-keturunan ini Iya, dengan garis keturunan mereka masing-masing itu ada yang dinamanya Udu. Udu. Iya, Udu ini di situ ada sekitar 43. Udu ini ya suku ya. Iya, seperti Hmm. ya, seperti Terus? itu ya. Ada berapa tuh tadi? 43. 43 Udu. Iya. Jadi ini terpencar dari setiap anak-anak yang tadi. Dari yang 5 anak tadi. 5 anak itu ya. Seperti itu. Besar 43 Udu. 43 Udu gitu ya. Nah, Kemudian dari Udu siapa dan lain-lain itu nanti kita jabarkan nanti gitu kan. Satu saat kalau ada kesempatan gitu kan. iya. Iya. Dan ada lagi yang namanya Kerogo. Ada 100 berapa tuh? 104 ya? 104. Iya. Jadi kalau ini programnya berarti seperti ini ya, maksudnya dia lebih mengecil lagi berarti. Iya, lebih berarti ya mengecil. kayak ini lah, subdivisi lah kalau. Iya, seperti itu. Iya, Kira-kira ya. Jadi ini nanti bisa dijabarkan semua. Tapi kita nggak bisa hari ini ya. Ya saat ini. paling inilah minta sama teman-teman semua.
Mungkin kalau ada yang kurang dalam diskusi ini, teman-teman boleh komen, kasih masukan, dan kita akan membahas di podcast berikutnya. Maksudnya biar ini jangan ya kalau ada kekurangan dalam penyampaian mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Terus lanjut lagi sih apa namanya tadi kerogo tadi ya. Kerogo apa kerogo tuh? Kerogo. Kerogo. Oh iya. Jadi istilahnya gini, udu ini kayak kepala gitu. Jadi kayak piramida lah. Iya benar. Jadi yang dari siapa Wakawai tadi Ya. 5 43 baru 104. ya jadi piramida. Dari 104 ini ada lagi. Jadi sampai sekarang lah ya. Ada lagi itu ya. Itu dengan nama-nama istilah-istilah yang berbeda-beda gitu di situ. Jadi ya kenapa sih ada udu dan kerogo itu? Itu sebenarnya sangat membantu kita untuk mengenal saudara kita dimanapun berada. Oh gitu iya. ya. Walaupun kita nih, kalau kita kan marga kan pasti udah tahu deh ya gitu ya. Nah, kadang ada marga yang sama tapi nggak dari udu yang sama seperti itu. Oh jadi kalau udu ini membantu kita untuk mengenali saudara lah. Iya benar sekali. Contoh kayak aku tuh Dona Belu kan, Dona Belu. Seperti yang dikatakan tadi Dona Putih itu ya. Iya Putih Dona Putih itu. Aku pun sebenarnya dari mama Dona Putih itu. Dona Putih itu iya. Ya tapi nanti kalau kita ketemu dengan orang lain di luar sana, mungkin yang ada di Amerika, yang ada di luar negeri atau di pulau-pulau lain. Tinggal dari udu mana? Udu mana? Oh berarti bukan marga, dan Bukan. sama kalau permainan Biasanya, sama marga ya. iya, jadi kalau dibilang oh Nabelu atau dibilang Putih itu oh ini orang itu langsung tahu oh ini saudara dengan ini loh ini gitu. Ya Tahu berarti gitu kan. Sabu ini kan memang terkenal dengan kekerabatannya kan. Iya benar. Kekerabatannya sangat inilah Kekeluargaannya juga gitu. luar biasa lah. Luar biasa. Apanya ini bersatunya itu sih. Benar sekali. Penasaran juga ke Majapahit tadi, yang kembali lagi ke Majapahit tadi. Itu kan selain Majapahit itu katanya orang Sabu ada pengaruh dari Jawa juga kalau nggak salah. Iya, sampai ada yang namanya di Nama tempat Sabu Nusara itu. Ada nama tempat kan di situ yang kalau nggak salah Mulie. Ya Mulie itu kan katanya kan dari bahasa Jawa juga, itu yang maksudnya bahasa Jawanya muli yang artinya mari pulang. Mari pulang. Iya. Ya, benar. Makanya itu katanya pengaruh dari Jawa. Tapi kalau memang kita lihat posisi daerah itu memang di area Nusara itu, tapi bagian area laut, di pinggir laut. Mulie itu. Di Mulie itu. Oh. Jadi kayak memang orang itu kalau kita katakan itu keluar mau ke Jawa itu bisa dari situ, maksudnya kan kalau kita Iya. secara ininya ya gitu. Mungkin itulah makanya ada ininya ya, penjelasan tadi, Iya, cerita-cerita tadi. Terus area di situ setelah Mulie itu yang dekat laut itu, di sampingnya Tanah Jawa namanya. Oh Tanah Jawa. Iya. Oh mungkin lah ya. Iya. Bisa di jadi. situ. Maksudnya, Jadi kalau kita mikir, oh iya juga ya. ya sih kalau dikaitkan dengan cerita-cerita masyarakat sekitar ya bisa aja jadi. Tapi kalau bukti secara ilmiah arkeologisnya mungkin belum bisa terbukti lah ya. Iya. Iya. Terus ini sih, Hmm. selain itu katanya Sabu ini mengikuti perjanjian ya, Iya. waktu zaman penjajahan itu di sekitar tahun 1756-55 lah. Ya gitu. Kalau nggak salah itu perjanjian, nama perjanjiannya Paravasini. Iya. benar. Itu kalau nggak salah diikuti oleh beberapa suku lah ya, seperti yang ada Sabu, di- Rote, Solor itu kalau nggak salah di di mana? Flores, Aglaran tuh, di Flores lah, di Flores Iya, iya. dan Timur kan. Iya, iya. Iya. Itu berarti Sabu ini luar biasa juga. Iya, benar. Ini memang bukan hanya dunia di situ aja. Ya, Sebenarnya berarti Sabu ini udah luas. Iya sih. Kalau mungkin masyarakat sekitar menyadari itu dan mau belajar ya, bisa jadi inilah punya proud tersendiri lah, ya bangga. Iya. Terus lagi kebanggaan yang satu lagi ya, itu penyebaran Kristen atau pekabaran Injil di Pulau Sumba itu dari Dari ini kan, Sabu. iya. Tapi itu kan pengajaran dari Portugis Iya. sama Belanda lah ya. tapi dia itu melalui
sabu. Ya dari Raja sabu baru ya, makanya seorang sabu kan banyak ke ini juga, migrasi ke mana itu, Sumba ya. Sumba, khususnya Sumba Sumba Timur. Timur ya. Jadi di Sumba Timur itu di Melolo, Melolo, Kambaniru, Palita itu orang itu berbahasa sabu semua. Oh, itu luar biasa ya. Orang-orang di sana sampai tahu bahasa sabu. Dalam keseharian anak kecil yang kecil-kecil itu tahu bahasa sabu. Bahkan di Sumba Timur itu ada namanya Kampung Sabu. Kampung Sabu. Iya, jadi orang di situ orang sabu. Semuanya Gitu. luar biasa. Iya. Sabu itu kan waktu itu memang udah mulai punya apa namanya keturunan yang begitu banyak aja. Iya, Maksudnya udah masyarakatnya udah luar biasa banyak lah. Tapi di apa namanya itu di abad ke berapa tuh ya? Di tahun sekitar 1830-an itu Sabu sendiri mengalami musibah lah. Maksudnya musibah yang penyakit lah ya. Makanya yang membuat masyarakat Sabu itu berkurang. Kalau nggak salah itu nama apa, diserang penyakit apa tuh? Penyakit kulit lah ya. Iya, yang makanya orang Sabu tuh banyak ini penurunya turun drastis waktu itu sih. Iya. Itu luar biasa juga sih. Ya apa namanya, Sabu bisa mengalami penurunan penduduk. Tapi dia mulai recovery lagi di tahun 1920-an kalau nggak salah. Mulai kembali lagi. Bangkit lagi. Iya. Lagi. Dari tadi kita bahas nih ya. Keturunan. Iya, masuk usul Sabu tadi. Itu ada lagi istilah dohau tadi kan kita katanya nih kan berasal dari kagak tadi ya. Tapi ada versi lain lagi. Iya. Versi yang maksudnya mungkin lebih modern lagi lah ya. Iya. Cerita-cerita yang lebih modern bahwa sebenarnya istilah dohau itu bukan dari penghormatan terhadap Kikaga tadi. Tetapi, gitu ya. Iya, tetapi karena Kikaga ini mempunyai keturunan dan keturunannya itu kalau nggak salah namanya Mihangara. Mihangara ini dia mempunyai dua anak. Iya, dua anak. Ya, dia mempunyai dua anak. Yang satunya nama Haumiha. Yang satunya Jawamiha. Jawamiha. Nah, jadi dari kedua ini, yang Haumiha ini dia ditugaskan oleh Mihangara tadi, ayahnya menjaga Sabu itu sendiri untuk melestarikan adat istiadat lah seperti itu. Dan kemudian si yang apa? Jawamiha itu dia ke Pulau Jawa, makanya disebut Do Jawa. Iya sih. Jadi dua orang ini yang berkembang begitu. Iya, tapi itu sebenarnya ini sih apa namanya tuh, dohau itu sebenarnya fungsi sosial budaya lah, bukan hanya sekedar nama leluhur. Iya. Jadi itulah dohau itu ada dua versi lah istilah dohau tadi. Yang satunya dari penghormatan terhadap Kikaga, yang satunya lagi karena Mihangara punya anak dua dan yang satunya Haumiha tadi. Itulah makanya istilah dohau itu muncul dari Dohaumiha tadi. Haumiha tadi. Ya, memang sih karena Itu menurut versi yang dalam lirik lagu pun seperti itu kan, Haumiha, Jawamiha. Kan ada kan gitu. Tapi kalau dikaitkan lagi memang ada benarnya juga sih, karena ini ada Molia tadi. Iya. Molia ada Moli O yang berasal dari Jawa, maksudnya Parikulam tadi. Terus ada tanah Jawa di situ. Mungkin apa namanya, kalau memang apa yang kita katakan ini salah ya, kita salah. Mungkin teman-teman semua yang merasa diri mungkin ada yang lebih tahu lah, karena mungkin lama tinggal di Sabu dan banyak mendengar cerita-cerita yang sebenarnya, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Iya, benar. Ya, mungkin bisa kita bahas lagi di episode-episode selanjutnya. Ya lah, seperti itulah. Memang ini sangat menarik lah untuk kita membahas ya, Sabu ini ya. Ternyata nilai budaya hingga keterlibatan dalam sejarah regional dan dunia ya. Ya benar sekali. Ya. Luar biasa sih. Oke, bagi teman-teman, semoga podcast ini
dapat membuat kita mengenal sejarah dan adat istiadat di berbagai wilayah pelosok di Nusantara ini ya. semoga bisa jadi edukasi lah untuk Benar teman-teman semua, terutama masyarakat Sabu. Kalau memang ada yang salah dalam penyampaian kami, ini sebenarnya udah baca dari sumber-sumber yang ada aja kayak Wikipedia dan lain-lain. Tapi kalau memang ada sumber lain yang belum kami sampaikan, mungkin teman-teman semua bisa sampaikan di kolom komentar ya. Itulah. Itu. Oke. Ina ama aari na koko mihara wenido pedari pa arawin na boleh tani deodo era pednau penerang lagi. Oke.